Hai semuanya, kenalin nama aku Syamita Liva Zahra dari jurusan Hubungan Internasional Unpad tahun 2019. Di sini aku mau nge-review tentang film Too Big to Fail, yang mana film ini itu tayang pada tahun 2011 di channel HBO. Film ini disutradarai oleh sutradara Curtin Hanson dan diadopsi dari buku dengan judul yang sama karya Andrew Roskin yang terbit pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009. Film ini bercerita tentang bagaimana AS menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2008 diakibatkan oleh krisis subprime mortgage. Di film ini terlihat bagaimana Hank Paulson selaku Menteri Keuangan AS pada saat itu yang diperankan oleh William Hurt berjuang agar lembaga-lembaga keuangan besar Amerika Serikat pada saat itu tidak mengalami kebangkrutan yang bisa menyebabkan krisis ekonomi pada Amerika Serikat. Di film ini juga terlihat bagaimana perusahaan besar seperti Lehman Brothers yang telah dipercaya selama 100 tahun akhirnya harus mengalami keruntuhan, yang mana keruntuhan ini mengakibatkan ekonomi Amerika Serikat saat itu semakin merosot. Secara singkat, film ini menjelaskan kronologis krisis ekonomi AS pada tahun 2008. Nah, analisis film ini adalah seperti yang kita tahu pada tahun 2008, AS ini mengalami krisis ekonomi yang awal mulanya disebabkan oleh subprime mortgage AS. Untuk yang gak tahu apa mortgage itu, nah, subprime mortgage itu adalah istilah di mana kredit perumahan dipinjamkan kepada orang yang sebenarnya secara finansial gak layak buat dapat kredit. Nah, apa maksud dari orang yang secara finansial gak layak dapat kredit? Itu maksudnya adalah orang yang punya sejarah buruk tentang perkreditan, atau orang yang kita tuh gak yakin gitu ke depannya dia itu bakal bisa bayar atau enggak, karena misalkan dia gak punya aset yang mencukupi untuk membayar si kredit itu. Nah, jadi pada tahun-tahun sebelumnya, AS ini melakukan investasi secara besar-besaran terhadap kredit perumahan, di mana kredit perumahan ini bisa diberikan kepada siapapun. Nah, AS berpikir bahwa kredit ini akan menguntungkan AS secara finansial dan membantu mewujudkan mimpi masyarakat AS yang pengen banget punya rumah yang bagus. Banyak lembaga-lembaga keuangan besar di AS yang ikut berinvestasi terhadap kredit perumahan ini, termasuk investor-investor dari negara asing. Karena mereka berpikir bahwa masyarakat bakal tertarik untuk join ke kredit perumahan ini. Selain itu, para investor asing mereka berpikir bahwa ini menguntungkan karena selain itu AS juga merupakan negara yang besar gitu. Jadi kayak perekonomian AS juga besar. Jadi mereka pikir bahwa daya tahan AS terhadap ekonomi ini ya kuat. Nah, semakin sini bunga kredit semakin naik. Banyak masyarakat yang gak bisa bayar. Selain itu, karena kredit perumahan ini diberikan kepada masyarakat yang secara finansial tadi gak layak buat melakukan suatu perkreditan, maka ketika mereka gak bisa bayar, ya gak ada aset yang bisa mereka kasih gitu buat nanggulangin utang ini. Akibatnya terjadi kemacetan perkreditan di sektor properti. Nah, kemacetan perkreditan di bidang properti ini banyak menyeret lembaga keuangan AS dan para investor-investor lainnya yang ikut terlibat pada masalah ini. Nah, karena kemacetan dalam pembayaran kredit perumahan ini, banyak lembaga keuangan dan para investor yang ikut terseret kepada permasalahan dalam kredit perumahan ini, yang mana mengakibatkan banyak lembaga keuangan diambang kebangkrutan. Nah, salah satu perusahaan besar yang mustahil banget nih buat runtuh gitu, karena perusahaan ini tuh udah jalan selama 100 tahun, akhirnya runtuh juga karena permasalahan ini. Perusahaan itu tak lain dan tak bukan adalah perusahaan Lehman Brothers, di mana dia jadi korban karena kegagalan kredit perumahan ini. Film, kita juga bisa lihat bagaimana saat itu Menteri Keuangan AS, Hank Paulson, berjuang mati-matian buat mempertahankan si perusahaan Lehman Brothers ini, karena dia berpikir bahwa perusahaan ini cukup besar buat bangkrut gitu. Namun, dia nggak berpikir bahwa kebangkrutan ini bisa memberikan efek domino. Oleh karena itu, dia nggak nge-bailout si Lehman Brothers ini, karena dia pikir Lehman Brothers ini nggak punya ciri khas supaya bisa dipertahankan. Gara-gara tadi si Lehman Brothers ini bangkrut,
Maka kebangkrutan Lehman Brothers ini membuat efek domino kepada perusahaan-perusahaan lainnya di AS. Nah, setelah Lehman Brothers ini bangkrut, Hank Paulson gak tahu bahwa ternyata kebangkrutan ini membuat ekonomi AS makin parah. Banyak pasar yang panik dan kepercayaan terhadap bank di AS sangat-sangat menurun. Di film juga kita bisa lihat bahwa banyak multinational corporation yang panik karena Lehman Brothers bangkrut ini. Nah, isu internasional di film ini adalah bagaimana ketika krisis ekonomi Amerika Serikat ini mempengaruhi berbagai belahan dunia dan ikut terkena imbasnya gitu. Karena seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwa kredit perumahan ini banyak melibatkan investor-investor asing dari berbagai negara. Negara-negara sebagai investor asing terhadap kredit perumahan ini juga harus ikut mengalami kerugian karena mereka juga kena imbasnya. Nah, gara-gara tragedi ini juga banyak negara-negara gak percaya lagi buat investasi bank di AS. Seperti yang kita bisa lihat di film, ada 2 negara yang membatalkan investasi ke AS ini karena mereka nggak percaya lagi buat investasi bank di AS, yaitu negara Korea dan Inggris. Padahal investasi mereka ini bisa membangkitkan kembali perusahaan besar di AS yang mau bangkrut. Selain itu, dampak krisis ekonomi yang dimiliki oleh AS ini tidak hanya berdampak kepada negara-negara investor yang menginvestasi kredit perumahan tadi. Karena seperti yang kita ketahui, AS itu merupakan pusat keuangan dunia di mana banyak produk keuangan yang dihasilkan oleh AS yang tersebar di berbagai dunia. Akibatnya, banyak negara-negara yang harus kena imbasnya dari krisis ekonomi ini, termasuk Indonesia. Di film ini juga kita bisa lihat bahwa banyak multinational corporation yang ikut terlibat dan kena imbasnya dari krisis ekonomi yang terjadi di AS pada tahun 2008 ini. Sekian penjelasan review dari aku, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Thank you!